Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan saya Kurnia Putra MPD, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya bersama dengan Ibu Ella Aiza, SPD, guru ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 1 Rantau Utara, akan melaksanakan mengenai informasi tentang pelaksanaan dari supervisi yang pada pelaksanaannya yaitu pra-observasi. Gimana kabarnya Bu Ella? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke ya. Oke Bu, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu Bu. Oke. Pada pelaksanaan pra-observasi ini yang nanti tujuannya akan untuk pelaksanaan supervisi Ibu nantinya yang akan saya lihat di beberapa minggu yang ke depan Bu. Adapun nanti tujuan supervisi ini adanya adalah untuk Ibu lebih mematangkan kegiatan Ibu dalam setiap aktivitas Ibu dalam pembelajaran, intinya lebih siap, lebih percaya diri terhadap kegiatan apa yang Ibu laksanakan nantinya. Ya. Jadi di sini Bu, saya ingin bertanya, Ya, ada beberapa hal kegiatan dari pelaksanaan ke depan nantinya Bu. Yang pertama mungkin tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan nantinya mungkin apa Bu? Kalau tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan itu adalah mahasiswa mampu atau paham tentang apa itu konflik, bentuk-bentuknya, penyebab terjadinya, dan juga cara penanganannya. Wah, itu ya Bu ya. Oke. Itu dari tujuan pembelajarannya ya Bu ya tadi ya. Untuk kompetensi yang akan Ibu gali atau Ibu yang Ibu lakukan? Kompetensinya yang mau saya ambil adalah mereka memahami bagaimana sebenarnya konflik itu terjadi dan penanganannya. Dan mereka lebih peka terhadap konflik-konflik yang ada di sekitar mereka. Artinya ada 3 ya Bu ya. Penanganan, peka terhadap apa segala macamnya ya Bu ya. Siap. Itu tadi dari bagian kompetensinya Bu. Mungkin saya lanjutkan pertanyaannya, bagaimana rancangan Ibu ke depan dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan nantinya? Kalau rancangannya saya pertama itu nanti membuka kelas. Membuka kelas itu dia berisi tentang saya mengulang kembali materi sebelumnya sebagai pembukaan, absen, doa. Setelah itu saya akan masuk ke materi. Materinya saya jelaskan dulu, saya tampilkan berbentuk PowerPoint medianya. Di papan saya jelaskan, saya paparkan sedikit materi. Setelah itu kami akan membentuk kelompok. Saya bentuk kelompok itu nanti mungkin ada sekitar 4 kelompok yang ada nanti di kelas itu. Di situ masing-masing saya kasih lempar mereka mencari konflik yang mereka ketahui dulu. Setelah itu mereka memberikan judulnya, mereka cari masalahnya, penyebabnya, dan penyelesaian dari konflik tersebut. Berdasarkan konflik yang sudah terjadi. Jadi mereka tinggal mengambil kesimpulan menurut mereka. Oke Bu, sangat bagus sih Bu. Saya lihat, saya dengar dengan apa yang Ibu sampaikan. Kalau saya lihat modelnya sepertinya model problem based learning ya Bu ya. Masalah ya Bu ya. Iya, melemparkan masalah. Ya, Bu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu, ini yang sangat penting Bu, saya rasa itu untuk kapan Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran nanti Bu? Kalau kapan dilaksanakan mungkin Rabu minggu depan di les ke-5 dan 6. Oke, les ke-5 dan 6 gitu ya Bu ya. Di kelas 8, 10 nanti. Mungkin dalam kegiatan sehari-hari nantinya Bu bisa Ibu lebih luas lagi ya Bu ya dalam nanti pelaksanaan supervisinya nanti Bu. Itu yang saya inginkan. Kita ke depan lebih enjoy dan memerdekakan murid Bu. Mungkin gini Bu, terakhir Bu, ini Bu, terakhir ya kan Bu, dari pembicaraan kita nih Bu. Ya, pembicaraan kita ini, apa sih yang Ibu dapatkan dalam pembicaraan kita? Kalau dari pembicaraan kita ini, saya harus lebih menyiapkan materi dari segi materi, dari medianya, dan juga dari model pembelajaran yang harus saya gunakan di kelas yang lebih berpihak kepada siswa. Oke ya, intinya adalah menyiapkan semua bahan-bahannya tadi. Untuk lebih siap dan memerdekakan murid tadi ya Bu ya. Iya Bu, mungkin itu aja, terima kasih ya Bu ya. Iya Pak, sama-sama. Demikian percakapan saya bersama Ibu Ella Aiza dalam
pelaksanaan pra-observasi yang akan dilaksanakan Ibu Ella nanti di minggu depan, yaitu di les ke-6 dan 7. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, sebelumnya kita belajar. Coba ketua kelasnya siapkan dulu kelasnya. Seluruhnya siap, gerak. Kepada Ibu Guru kita hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang datang, siapa yang tidak. Putri Karisa, Irfani Deges, Saya, Bu. Bunga, Ayu Hafijah, Ayu Dia, Waliatul, Catherine, Anissa Aulia, Hana, Hela, Hafijah, Jelita, Juwita, maaf, Juwita, dan yang terakhir, oh iya, Aira Safina. Ya, sebelum kita mulai dulu pelajaran yang kemarin kan sudah kita belajar tentang mobilitas. Selanjutnya di bab kedua, setelah mobilitas, materi selanjutnya adalah konflik. Coba siapa yang ingat mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah siapa yang tahu? Ayo, mobilitas sosial. Siapa yang ingat mobilitas sosial adalah perpindahan apa, Nak? Perpindahan status, kelas. Ada yang tahu? Ada berapa bentuk mobilitas minggu lalu dipelajari? Apa aja? Vertikal. Lalu antar generasi, intragenerasi. Setelah itu kita sudah membahas mobilitas. Selanjutnya pluralitas juga sudah. Kita masuk ke konflik. Lihat di papan tulisnya, konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan, contohnya ada perbedaan apa aja? Budaya, fisik, perilaku, emosi. Ya kan? Ketika perbedaan-perbedaan itu ketemu, maka akan terjadi yang namanya pertentangan. Ya kan? Oke, lihat konflik faktornya bisa muncul karena adanya perbedaan individu. Ada lagi perbedaan Kebudayaan, lalu perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Perbedaan individu itu antara saya, contohnya saya dan Hela. Kita individu masing-masing pasti berbeda. Ketika perbedaan itu ketemu, bertentangan, maka muncullah konflik. Makanya ada konflik individu. Kalau budaya, contohnya yang terjadi antara suku Batak dengan suku Jawa. Sudah berbeda kan? Sudah. Ketika ketemu, maka muncul pertentangan. Lanjut, kita masuk ke konflik dalam kehidupan sosial. Menurut Raff dan Rolf, membedakan konflik itu ada 4. Konflik atas ada 4 ya. Ada konflik antara peran-peran sosial, ada konflik antara kelompok-kelompok sosial, ada dia kelompok terorganisasi dengan tidak terorganisasi, ada dia antara satuan nasional. Kalau antara peranan sosial antara individu dengan individu. Kalau kelompok-kelompok, contohnya kelas 8, 10 dengan 8, 9.
Ini contoh, ya kan? Kalau antara kelompok terorganisasi dan tidak, itu antara kelompok yang sudah ada organisasinya dengan contoh OSIS, dengan siswa kelas 8-10 misalnya. Kalau konflik satuan nasional itu sudah negara. Apa yang lagi booming sekarang konfliknya? Apa? Kalau negara dengan negara? Palestina dan Israel. Itu sudah satuan nasional. Masuk ke upaya pengendalian konflik. Ada namanya konsiliasi, ada mediasi dan arbitrase. Konsiliasi adalah kompromi antara dua pihak yang berseteru dengan cara memaksakan apa yang kita miliki, pendapat yang kita punya kepada kelompok tersebut. Kalau mediasi apa? Mediasi? Iya, dengan cara meminta bantuan orang ketiga. Iya, Hana. Beri tepuk tangan. Kalau arbitrase, siapa yang tahu arbitrase? Arbitrase apa? Kedua belah pihak. Oke, beri aplaus sama Anissa. Ada 3, ya, penyelesaian konflik. Oke, setelah kita mempelajari konflik ini, coba dulu saya mau bentuk kelompok. Bentuk kelompok yang pertama di sebelah sana kelompok A. Oke, yang di sini kelompok B, yang ini kelompok C dan kelompok D. Masing-masing dari kalian saya mau diskusikan konflik-konflik sosial ataupun politik yang kalian ketahui. Silahkan tulis di kertas hasilnya, nanti kita coba bacakan hasil diskusinya atau presentasikan. Oke, silahkan. Politik dan konflik sosial. Boleh pilih satu saja konfliknya yang mau diangkat dan dipresentasi. Tadi apa? Agama dan poso yang mau kalian angkat. Oke, kelompok siapa yang mau pertama maju? Silahkan. Oke, kelompok B. Ayo, beri plus untuk kelompok B yang mau maju pertama. Ayo semua fokusnya ke depan, dengarkan hasil dari diskusi teman-temannya. Dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konflik sosial yang terjadi di Aceh. Konflik ini terjadi di kota Aceh karena adanya perbedaan terkait hukum Islam dan ketidakpuasan terhadap distribusi sumber daya. Hingga muncul kelompok yang diberi nama Gerakan Aceh pada tahun 1977, 1989, dan 1998. Oke, itu tadi hasil diskusinya. Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Oke, silahkan berdiri. Jadi menurut kalian bentuk penyelesaian yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah? Oke, siapa yang mau menjawab? Menurut kami penyelesaian adalah melakukan yang namanya konsiliasi. Penyelesaian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu yang mampu memberikan keadilan. Oh, iya.
Menurut mereka, penyelesaiannya adalah menggunakan yang namanya penyelesaian konsolidasi, yaitu penyelesaian dengan adanya menggunakan bantuan lembaga-lembaga yang bisa memutuskan keputusan atau memberikan keputusan secara adil. Bukankah begitu? Oke, buat semuanya beri aplaus untuk kelompok B. Oke, terima kasih. Boleh ke bangku kembali. Oke, demikian pelajaran hari ini mengenai konflik. Untuk minggu depan kita akan mempelajari yang namanya integrasi sosial, materi selanjutnya. Dibaca di rumah, dipelajari, baru kita siap untuk belajar di minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri, tadi kan kita belajar doa dulu kan? Sekarang kita tutup dengan doa. Ayo deh guys, pimpin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sedang ke rumah masing-masing, tidak ada yang berkeliaran lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi